Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini saya akan membalas pertanyaan lewat WhatsApp dari Pak Muhammad Mustaqim di Pandeglang, Jawa Barat ya. Banten, Pandeglang itu kok Jawa Barat. Sekarang sudah Banten ya, di Pandeglang, Banten. Pak Muhammad Mustaqim di Pandeglang, Banten itu nanya, Pak Pendeta, bagaimana pendapat Bapak tentang hal berikut? Kalau tidak salat bukan orang Islam. Ya, jadi cara bedain orang itu Islam atau tidak itu lihat aja dari salatnya. Ya, Pak Muhammad Mustaqim salah Pak ya. Waduh, ini sudah era modern Pak. Ya, pendapat yang mengatakan bahwa salat itu miliknya Islam itu salah Pak. Ya, salat itu menurut sejarah, sekali lagi, menurut sejarah dan budaya, itu justru milik orang Kristen Arab. Ya, 600 tahun lebih dulu orang Kristen Arab sudah salat, Pak. Yahudi ribuan tahun sebelumnya juga salat. Cuman salat itu budaya. Tidak ada di Alkitab, Pak, ya. Kristen Arab sudah salat, sebelum Anda salat, ratusan tahun lebih dulu sudah salat. Sampai hari ini Kristen Arab masih salat. Jadi klaim yang mengatakan salat itu miliknya orang Islam salah, Pak. Ratusan tahun lebih dulu salat itu miliknya orang Kristen Arab. Ya, era begini kok masih begitu loh, Pak. Sopo Pak Mustaqim, Muhammad Mustaqim ya, salah Pak ya. Bahwa Anda akhirnya ngikutin salat ya silahkan, wong salat itu budaya kok. Kalau di Indonesia orang doa gimana Pak? Begini, ada yang begini, ada yang begini ya toh. Ya, kami kalau doa angkat tangan begini, menghadap atas begitu ya. Ada juga yang begini toh. Ya, kebanyakan orang juga begini juga ya toh. Atau paling banyak itu begini kalau orang doa. Lah kalau di Arab Pak, orang doa itu salat. Itu kan budaya. Pakaiannya orang Arab jilbab itu budaya, orang Kristen juga berjilbab kok. Ya Pak ya, pendapat yang mengatakan salat miliknya orang Islam salah Pak. Ya, menurut budaya, sekali lagi, menurut budaya Arab, salat itu justru miliknya orang Kristen Arab. Ya, clear Pak ya. Jadi Yahudi pun juga salat sekarang. Jadi kalau Anda berpendapat bahwa kalau nggak salat bukan orang Islam, salat bukan ukuran untuk orang Islam Pak. Sunat misalnya, Yahudi sunat Pak. Ya, Yahudi umur 8 hari itu udah disunat. Lah Anda sunatnya umur berapa? SMP Pak, perintahnya mana? Dari mana perintah sunat boleh SMP? Enggak ada Pak. Kami mengikuti Nabi Ibrahim. Loh Ibrahim itu sunatnya anak-anaknya umur 8 hari kok. Ishak, ya kalau Ibrahim kan dapat perintah sunat udah tua. Mungkin Anda mengikuti Ismail. Ismail kurang lebih 14 tahun tuh atau 12 tahun disunat. Kalau Ishak enggak, kalau Ishak mulai dari 8 hari udah disunat. Ya, kalau Ismail itu udah 12 tahun yang bener SMP. Kalau Anda sekarang budaya sunat SMP baru sunat itu sunatnya ngikutin Ismail. Tapi perintah sunat itu 8 hari, anak baru oek umur 8 hari itu udah disunat. Itu sunat Yahudi, Pak. Ya. Salah ya Bapak mengatakan salat itu apa tanda kalau orang Islam itu harus salat, harus disunat. Salah Pak. Sunat itu sudah Yahudi pun sunat. Hari ini Yahudi masih sunat Pak. Ya. Perintah sunat itu datang kepada Abraham. Ya. Abraham itu nabi bukan Pak? Nabi Pak. Nabinya orang Kristen, nabinya Alkitab Abraham itu, tapi tidak menulis kitab. Ya. Oke, jadi clear Pak Muhammad Mustaqim di Pandeglang bahwa salat adalah budaya. Itu tidak bisa diklaim oleh Anda. Salat itu tandanya keimanan. Ya, tidak bisa. Orang Kristen salat dan itu fakta kok. Cek aja sekarang. Di Arab orang Kristen salat. Bahkan Kristen Ortodok Indonesia yang di Indonesia masih salat Pak. 7 waktu sehari. Itu soal beda-beda dikit gitu. Kan namanya salat itu ada berdiri, ada bongkok, ada sujud ya, beda-beda dikit lah caranya, ya nggak apa-apa. Wong itu cuman budaya. Termasuk berpakaian, jilbab itu budaya Pak. Anda nggak bisa mengklaim jilbab itu pakaian khas agama kami, nggak bisa Pak. Kalah duluan Pak. Ya, orang Yahudi sudah jilbab duluan, Kristen Arab pakai jilbab duluan.
Kristen Arab sudah salat duluan, Kristen Arab sunat duluan, Yahudi sunat duluan. Assalamualaikum itu salamnya Kristen Arab. Ya, Pak, jadi gimana dong Pak kalau kami yang belakangan, ya 600 tahun lebih dulu, ketahuan siapa yang niru. Ya, dipikir aja sendiri, ya. Assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi Isa al-Masih. Itu sudah ada oleh Kristen Arab. Lalu Anda rubah-rubah belakangnya. Assalamualaikum, dirubah belakangnya. Hari ini Kristen Arab masih mengucapkan salam yang sama. Kristen Arab masih salat hari ini. Ya, itu yang namanya Kristen Arab Timur. Tapi kalau Kristen modern sudah nggak salat. Ya. Syahadat la ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih, itu syahadatnya Kristen Arab 600 tahun lebih dulu. Allahu Akbar, Allah Ta'ala, Allahu Azza, itu Kristen Arab duluan. Lah kok kami kok, aduh, kok niru semua Pak ya? Pikir aja, ya. Cuman main klaim doang toh Pak. Ayo, bener nggak? Coba, sekarang era canggih kok. Ya, jadi syahadat itu punyanya orang Kristen, punyanya orang Kristen. Allah wa Azza, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu, punyanya orang Kristen. Orang Kristen duluan, ada di Alkitabnya Arab, Kristen Arab. Ya. Assalamualaikum, orang Kristen juga, orang Kristen juga. Berapa sih Pak selisihnya? 700 tahun. 700 tahun itu berapa ya? 7 generasi, 6 atau 7 generasi. Ya, salah Pak yang mengklaim bahwa salat itu adalah milik kami, agama kami. Salah Pak ya, itu budaya. Jilbab itu juga miliknya Kristen Arab duluan. Kalau dibilang siapa yang milik, ya yang duluan yang milik Pak. Masuk belakangan milik gitu. Yang duluan yang milik, jilbab miliknya Kristen Arab. Syahadat miliknya Kristen Arab. Allahu Akbar miliknya Kristen Arab. Apalagi Allah Ta'ala, Allah Wa'asa miliknya Kristen Arab. Salam Assalamualaikum miliknya Kristen Arab. Apalagi salat miliknya Kristen Arab. Sunat Kristen Arab. Yahudi juga. Jilbab, apalagi sholat wudu juga. Ngaji saya tilawatil sama. Ya. Clear ya? Pak siapa? Muhammad Mustaqim di Pandeglang. Ya, sekarang era modern, Pak. Jadi silahkan Anda mengimani wong itu cuman budaya-budaya kok. Cara berpakaian. Nah, masalahnya kan dipelintir-pelintir masuk cara berpakaian untuk masuk surga sih, Pak. Ya, kami sembayangnya begini, Pak. Itu kan cara sembayang doang. Ya, dan Kristen Arab juga tidak mengklaim sembayang itu harus salat. Kan ada yang salat gini, Pak. Ya, Kristen itu, dan itu tidak diklaim yang namanya doa harus salah, tidak, karena di Kristen Arab yang modern sekarang nggak pakai gitu, pakai begini Pak, nggak mau salah. Itu hanya Kristen ortodok. Anda juga tidak bisa mengklaim ya, kalau Anda mau mengikuti budaya itu ya silahkan, tapi tidak bisa kalau Anda tanya ke pendeta Henry terus mengklaim seperti itu. Kalau nggak salat berarti bukan orang Islam ya, orang Kristen aja salat kok. Aduh, maksudnya itu mau nanya, Maya kan udah bilang Pak, mau nanya mah dikek balik mak jelek ya Pak. Pak, termasuk syahadat itu ya punyanya orang Kristen. Waduh. Jadi yang punya milik yang duluan dong Pak, yang duluan lah, yang belakangan. Ya embuh Pak. Mau dibilang niru atau apa ya terserah ya. Yang jelas mah itu punyanya Kristen Arab duluan, syahadat ya. Termasuk wudu, ngaji, jilbab, salat, salam, assalamualaikum, semua milik Kristen Arab duluan. 600 tahun, bukan 1-2 tahun Pak, 7 generasi. Apalagi sunat Pak. Sunat itu aturan Abraham Pak ya. Itu ada di Alkitab ya. Tempat Bapak ada nggak aturan sunat? Halal haram ada nggak? Halal haram itu Yahudi Pak. Hari ini Yahudi masih halal haram, lebih streng gitu, lebih detail halal haramnya daripada Anda gitu. Orang Yahudi itu halal haramnya kelinci itu haram lah. Anda doyan banget kelinci, udang, patin, lele, cumi-cumi itu haram.
Anda doyan banget toh. Anda bilang haram cuman babi sama anjing loh. Kalah sama Yahudi. Ya. Itu aturan Yahudi yang benar, yang halal haram Pak, di Imamat 11 ayat 1 sampai 47. Itu tertulis di Alkitab, nggak cuman main klaim halal haram cuman dicomot babi sama anjing doang. Itu pun dijilat katanya haram katanya. Enggak kayak gitu, Pak. Baca aturan aslinya. Alkitab itu yang asli, Pak. Ya. Ya kalau mengklaim aja salah diklaim. Sunat diklaim, gitu. Jilbab diklaim. Pak lah kalau kayak gini ketahuan banget saya dong Pak. Lah ya terserah ya. Ini fakta kok. Hal-hal yang budaya, yaitu hal-hal yang budaya. Jangan dipakai untuk cari pahala Pak. Masa budaya dipakai cari pahala? Gitu. Pakai jilbab untuk cari pahala. Wong yang pakai jilbab itu Yahudi. Kristen Arab pakai jilbab kok. Ya, itu budaya. Anda mau pakai jilbab silakan ngikutin Arab sana. Kami enggak. Yahudi masih pakai jilbab. Kristen Arab pada pakai jilbab, tapi ada yang enggak juga, ya. Terus Anda mau klaim gitu, salam assalamualaikum untuk cari pahala, ya toh. Loh, kami juga pakai assalamualaikum. Saya setiap khutbah kalau pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara umat muslim, saya pakai salam assalamualaikum. Ya Pak, padat, singkat dan clear Pak. Muhammad Mustaqim dari Pandeglang. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kebenaran seperti ini boleh Pak, boleh dinyatakan. Ya, kita tahu bahwa ini bisa di cross check. Gitu. Oh ini cuma budaya Pak, karena di internet, di Google Bapak bisa searching. Oh ternyata orang Kristen itu salat ya duluan. Jadi kalau dibilang salat itu miliknya siapa? Yang milik yang duluan. Yang duluan siapa? Kristen. Allahu Akbar itu miliknya siapa? Ya milik yang duluan. Siapa? Kristen Arab. Syahadat milik siapa Pak? Ya milik yang duluan. Siapa? Kristen. Duluannya nggak nanggung-nanggung Pak. 700 tahun. Bukan setahun 2 tahun Pak. Nah, sekarang Bapak harus terbuka ya loh. Jangan lagi cuman memakai ajaran-ajaran doktrin yang tidak berdasar ya loh. Anda dicekokin dengan doktrin-doktrin seperti itu ya. Allahu Akbar. Nah cuman takbir Allahu Akbar itu Kristen duluan. Allahu Akbarnya Allah Maha Besar beneran, nggak butuh dibela. Allahu Akbarnya Bapak bela Allahnya Bapak kan? Oh iya Pak, Allah kami perlu dibela. Oh, Allah itu tidak butuh dibela Pak. Allah tidak menurunkan agama, Allah itu tidak beragama. Ya sebab di sekarang itu di Arab sana itu tiap hari Allahu Akbar Pak. Tapi Allahu Akbarnya Allahu Akbar yang asli Pak. Yang Allahnya betul-betul maha besar, tidak butuh dibela. Dan Allah yang Allahu Akbar itu bisa menyelamatkan. Milih nabi, nabinya selamat semua Pak. Lukas 13 ayat 28. Jadi Allahu Akbar ini milih nabi, semua nabinya selamat. Nggak pakai didoain, nabi kok minta didoain. Nggak ada di Alkitab nabi minta didoain, nggak ada. Karena nabi yang memilih Allahu Akbar yang beneran. Nggak butuh dibela Pak. Gitu Pak. Nanya ke pendeta Henry tadi kick balik. Waduh, semua dasarnya Alkitab semua. Tetap bersahabat meskipun beda iman. Kami juga mau debat dengan mualaf dari Islam. Nggak apa-apa saudara, kita debat itu, tapi tetap bersahabat gitu. Pakai ayat masing-masing itu, diyakini masing-masing, nggak apa-apa Pak. Kebenaran boleh dinyatakan, tidak dengan hujat, tidak dengan caci maki. Kebenaran itu boleh dinyatakan supaya Bapak Ibu semua terbuka. Oh, koyo ngene to kebenaran. Oh, kieu to iya. Kebenaran teh gitu ya. Kayak gini to kebenarannya. Nggak bisa dibantah, wong Anda bisa searching semua. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus ya Pak Muhammad Mustaqim. Meskipun beda keyakinan, kita tetap bisa bersahabat. Bapak boleh kok nanya terus ke kami ya, nanya-nanya, tapi ya siap-siap aja Pak. Kalau nanya di-kick balik, dijelep, mak jelep langsung Pak ya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandian BBS. Haleluya, amin.